Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Hermit. Oke, The Hermit ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, sebagai energi pembuka ya, ini kartu yang melambangkan tentang pesan semesta untukmu, teman-teman. Nah, kenapa kartu pertama ini kok ada pesan semesta untukmu? Ya, jadi memang dari kartu pertama ini menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sih hal-hal yang memang harus kamu lakukan. Ketika kamu dalam fase yang mungkin saat ini sedang berpasrah, berputus asa, dengan sebuah keadaan, problem, masalah yang mungkin belum bisa kamu selesaikan dengan cukup baik. Ataupun mungkin juga ketika kamu merasa gagal terhadap apa ya teman-teman, ya segala hal yang sudah kamu lakukan. Ya, keputusasaan yang tinggi ini membuat kamu mungkin benar-benar dalam fase yang cukup terpuruk. Kegagalan, kekecewaan, kesedihan. Ataupun kamu ketika memiliki apa ya, membutuhkan sebuah jawaban terhadap sebuah option ataupun sebuah pilihan di dalam kehidupan kamu. Maka pesan semesta yang harus kamu lakukan di sini adalah kamu harus ya kembalikan segala sesuatunya itu terhadap dirimu sendiri dan terhadap Tuhan masing-masing. Karena sebuah permasalahan ataupun jawaban ya, permasalahan ya, jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu, ya sebenarnya jawabannya ada di dalam diri kamu. Nah, bagaimana kamu memperoleh jawaban itu dari Tuhan? Ya tentu melalui diri kamu, teman-teman. Ya, melalui diri kamu. Jadi setiap masalah yang terjadi itu harus kamu benar-benar pelajari banget, teman-teman. Apa sih maksud Tuhan ini memberikan kamu masalah dan ujian ini? Ya, yang selama ini terjadi tentu dong. Mungkin Tuhan ingin agar kamu berpikir, kenapa kamu bisa mencapai ke titik ini? Ya, ketika kamu dalam fase bermasalah, maka bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Ya. Nah, kemudian hal berikutnya harus kamu lakukan adalah kamu harus mengupgrade diri kamu, teman-teman, memperbaiki diri kamu, mengintrospeksi diri kamu. Ya, apa sih yang kurang dari diri kamu? Apa sih yang salah dari diri kamu? Jangan merasa diri selalu benar. Jangan merasa diri itu selalu melakukan hal-hal yang baik. Ya, padahal ketika kamu mengakui kamu selalu melakukan hal yang terbaik, teman-teman melakukan hal yang baik, maka sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan. Oke. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan semuanya harus benar-benar dengan keikhlasan. Ya, nggak usah mengungkit, mengingat hal baik apapun yang sudah kamu lakukan. Yang paling terpenting adalah bagaimana saat ini kamu harus benar-benar nothing tulus. Bagaimana cara kamu untuk terhubung dengan Tuhanmu dan memperbaiki spiritual kamu. Maka itulah sebuah jawaban yang sesungguhnya. Dengan seperti itu, ya kepekaan batin kamu, intuisi kamu, feeling, dan firasat kamu itu bakal lebih tajam. Kamu akan bisa memutuskan sebuah pilihan keputusan yang baik dan tepat. Nah, ternyata benar. Aku punya Five of Cups. Jadi kartu ini memang cukup menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana ketidakstabilan, kesedihan, kegagalan, dan keterpurukan yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Libra. Oke, mungkin nggak semua, ya, tetapi memang ini sangat penting bagi kamu untuk belajar ikhlas, menerima sebuah keadaan yang terjadi, yang ada, teman-teman. Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Apapun masalahnya,
Ya karena kalau kesedihan, kegagalan ini mungkin banyak kali yang sedang terjadi. Ya karena aku yakin teman-teman, di balik ujian yang Tuhan berikan kepada kamu dan ketika kamu kembalikan kepadanya, maka kun fayakun. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberkahan dan keberuntungan. Disinilah sebuah hal-hal besar yang mungkin sedang dipersiapkan oleh Tuhan masing-masing. Ya, kamu akan memperoleh energi ini. Ini keberkahan, kelimpahan materi, rezeki, kemenangan, keberhasilan. Ini seperti bonus dan hadiah, ibaratkan kamu lulus di dalam sebuah ujian yang Tuhan berikan dan kemudian aku punya Queen of Swords. Ini kartu yang melambangkan tentang sebuah kemenangan, perubahan, ya, perubahan-perubahan yang tentunya secara umum begitu banyak dan besar, teman-teman. Tergantung dari apa yang memang saat ini ataupun selama ini keterpurukan kamu dan masalah kamu. Ya, jadi kun fayakun untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra, tetap semangat dengan kondisi keadaan apapun. Yakin dan percaya bahwasanya Tuhan selalu memiliki sebuah rencana-rencana yang baik, ya. Ketika kamu terus mau berupaya, berusaha, maka sebenarnya disitulah kebangkitan di dalam kehidupan kamu itu sudah cukup terlihat. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki ya. Bagaimana kondisi keuangan dan rezeki teman-teman Libra dalam pekan ini? Aku punya kartu tongkat di sini ya. Kartu tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Berbicara masalah keuangan dan rezeki. Kartu ini menunjukkan menggambarkan tentang bagaimana ya, teman-teman. Kalau aku katakan sih rezeki dan keuangan kamu cukup stabil, cukup seimbang. Oke. Cukup stabil dan cukup seimbang dan bahkan ada pencapaian lagi di sini. Ya, tanda-tanda kamu bakal semakin sukses berhasil itu juga cukup terlihat. Wow, kan? Aku punya Six of Pentacles. Oke, 6 koin teman-teman muncul hadir. Jadi sama halnya dari apa yang aku katakan pada kartu pertama, keuangan kamu cukup seimbang, stabil. Dan bahkan tanda-tanda kamu akan semakin sukses juga terlihat. Kenapa di sini? Kartu ini melambangkan, menggambarkan tentang bagaimana kelimpahan materi rezeki. Ya, kamu yang akan semakin mengalami peningkatan-peningkatan besar loh, teman-teman. Ini luar biasa loh. Ya kan, dalam pekan ini sepertinya bakal begitu banyak kejutan dan keajaiban yang akan terjadi. Wow. Pada kartu yang ketiga aku punya King of Cups. Oke, Raja Cangkir muncul hadir teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang melambangkan, menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu bakal lebih mapan ya. Amin ya. Kehidupan kamu akan lebih sukses ya, rezekinya berlimpah, kaya raya ya. Kalau aku katakan sih kamu bakal kaya raya teman-teman. Tanda-tandanya sudah terlihat soalnya. Ya, menunjukkan tentang bagaimana keberhasilan pencapaian besar kamu itu sudah sangat-sangat terlihat. Ya semoga deh kamu menjadi orang-orang pilihan yang bisa merasakan teman-teman sebelum hari tua ya, merasakan kebahagiaan, merasakan kesuksesan, merasakan menjadi orang kaya, memiliki rumah yang bagus, mohon maaf mobil yang bagus ya, dan memiliki banyak kaset. Amin ya. Semoga. Next, poin terakhir berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Oke, aku punya Five of Pentacles, 5 koin teman-teman. Oke, 5 koin ya, muncul hadir ya. Memang sih secara visualisasi sebenarnya kartu ini buruk negatif, tetapi energinya terbalik. Berarti kan memang eh, ada indikasi masalah yang terjadi itu akan segera selesai tuntas ataupun memang pada fase ini ya lagi bahagia-bahagianya gitu teman. Ya, rezekinya lancar, oke, keharmonisan di dalam rumah tangga, nah seperti itu. Nah ternyata aku punya The Star. Jadi untuk energi kartu kedua ini kartu yang melambangkan, menggambarkan teman-teman ya, tentang sebuah kelancaran, kemakmuran, kestabilan dan kelimpahan. Oke, semua elemen positif ada bersama kamu yang selalu akan menjaga, ya kan, memprotek energi-energi negatif, buruk, orang-orang yang mungkin berusaha untuk mengganggu, mengusik, ya, dan ingin menghancurkan rumah tangga kamu. Jadi, semuanya terlihat baik kok. Wow. Kemudian aku punya The Wall. Sebagai energi penutup ya, untuk masalah kehidupan rumah tangga teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya,
Kalau aku katakan sih, memang banyak yang iri ya di dalam kebahagiaan kamu, di balik kebahagiaan kamu. Jadi kudu hati-hati dan waspada. Ya, iri, dengki, kemudian ingin merebut dan mendapatkan ya. Hati-hati juga terhadap pihak ketiga dan hasutan ya. Jadi aku melihat memang begitu banyak ujian dan tantangannya. Tetapi mudah-mudahan sih kamu akan berhasil melewati itu semua dengan cukup baik, teman-teman. Oke, next point. Berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Wow, ada 10 cangkir ya. Indikasi bahwasanya hubungan kamu akan langgeng dan bahkan indikasi bahwasanya hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius cukup terlihat loh. Ya. Kemudian, nah ya, berakhirnya sebuah masalah tantangan ujian yang selama ini terjadi ya. Artinya fase-fase yang mungkin cukup sulit, berat, menyakitkan ya kan. Karena memang di dalam proses ini teman-teman ini sesuatu yang nggak mudah sama sekali. Kenapa? Ya, karena memang banyak banget tantangannya gitu. Tetapi ya pada akhirnya apa? Ya, karena hubungan yang sudah cukup kuat, kemudian karena memang apa ya, perasaan yang tidak dapat dipungkiri loh teman-teman. Artinya ketika selama ini selalu ada konflik, ya selalu kembali gitu loh. Hubungan kamu memang sering putus nyambung ya. Aku melihat beberapa kali. Nah mungkin itulah yang membuat kamu karena ya masih sama-sama sayang teman-teman. Jadi apapun yang sudah dilakukan, saling dilakukan satu dengan yang lain, menyakiti satu dengan yang lain, tetap akan kembali. Yang mungkin itu yang dinamakan dengan jodoh ya. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan oke, single dad. Aku punya temperance ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Judgment dan aku punya Knight of Swords teman-teman. Nah, berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Libra yang jomblo dan single ya. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan loh ya tentang bagaimana sih kestabilan di dalam kehidupan kamu. Mungkin saat ini kondisi kehidupan kamu tuh sudah sangat siap banget lahir batin ya kan. Berharap ya, dikatakan berharap mungkin ada yang berharap dan ada juga mungkin yang tidak ya. Karena ya ada yang lagi berusaha banget untuk mencari mengejar jodoh ya teman-teman, dan ada yang menanti jodoh berharap dengan doa juga ada ya kan. Jadi pada intinya memang selalu ingin kebaikan lah. Nah, apakah ada sebuah indikasi potensi kamu akan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup? Tentu semuanya teman-teman selalu ada indikasi, apalagi ketika ada doa dan ikhtiarnya. Ya, jadi aku cukup meyakini teman-teman bahwasanya apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu ini ya akan segera terwujud, dan semoga dalam pekan ini ya seakan-akan akan ada sebuah doa-doa yang akan terkabulkan dan termanifestasikan loh teman-teman. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Justice, ada Ace of Wands, dan aku punya Queen of Cups. Oke, eh untuk energinya teman-teman ya, energi dia mungkin ya. Secara energi sih positif banget, bagus banget energinya teman-teman. Ya, dia orang yang sangat bijaksana, ya, seseorang yang bakal berkomitmen, dan kemudian seseorang yang sangat dewasa. Secara kehidupan mungkin dia sudah sangat sangat siap banget ya, lahir dan batin, jadi dari materi dan lain-lain teman-teman. Jadi ketika kamu sudah menemukan energi yang mungkin cukup cocok untuk kamu teman-teman, yang nggak ada salahnya sih untuk berusaha memulai ya kehidupan baru ya, tetapi memulai tadi dalam arti ya jangan terlalu gegabah untuk mengambil keputusan juga teman-teman. Artinya keraguan di dalam diri kamu juga harus kamu sedikit apa ya teman-teman ya, ikuti. Artinya ya jangan terburu-buru mungkin untuk menjalin hubungan terlebih dahulu. Ya lebih baik kamu saling kenal terlebih dahulu teman-teman, untuk memastikan apakah benar ya yang menjadi feeling firasat kamu tersebut. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Oke. Nah, aku punya tanggal 3, 17, 19, tanggal 7, 14, tanggal 6, tanggal 9, tanggal 11, kemudian ada tanggal
30, 21, 15, dan 28. Oke, demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.